Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di session video saya kali ini. Eh, Seperti biasa, saya masih akan memperdengarkan ataupun menceritakan kepada teman-teman testimoni ataupun kisah-kisah keajaiban salawat. Nah, kali ini saya akan mengisahkan kisah saya pribadi. Bagaimana waktu itu saya pernah mendapatkan uang 15 juta hanya dalam beberapa menit saja, ya, hanya dalam beberapa menit saja. Nah, bagaimana kisahnya nanti akan saya ceritakan. Tapi sebelumnya, teman-teman, saya ingin mempromosikan buku ini, buku Selawatin Aja. Ini adalah buku tulisan saya sendiri, ya. Ini sudah terjual lebih kurang 10.000 eksemplar ya, lebih kurang ya. Dan saat ini kita sedang membuka open pre-order, membuka order lagi untuk pre-order ya. Maksudnya pre-order itu adalah pesan dulu, nanti baru bukunya dikirimkan setelah selesai dicetak. Jadi saat ini sedang dalam proses percetakan di penerbit. Nanti insya Allah kalau di order dari sekarang, insya Allah akan dikirimkan sekitar lebih kurang tanggal 25 ya. Kalau tidak ada halangan, saya akan kirimkan tanggal 25 bagi yang sudah transfer duluan. Jadi ini juga stoknya terbatas banget. Jadi teman-teman silakan diorder, karena di berbagai online shop dan Gramedia juga sudah banyak yang habis. Oke. Dan teman-teman juga yang nanti mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, jangan lupa untuk memberikan kisahnya agar nanti kita bisa janjian kapan waktunya saya wawancara. Oke teman-teman, saya mau cerita nih. Beberapa waktu yang lalu kan saya pernah pulang ke Batam ya. Saat ini saya sudah berdomisili di Kota Duri, tinggal di Kota Duri, Provinsi Riau. Karena kemudian saya sudah menikah di sini dan kemudian tapi karena baru menikah dan kemudian kan saya belum mengurus surat pindah, surat untuk pindah domisili. Jadi saya memutuskan untuk pulang lagi ke Batam sekitar bulan September lalu ya, sebulan lalu. Kemudian saya mengurus pindah domisili ke Disduk Kota Batam waktu itu. Singkat cerita, semua urusan saya selesai dan barang-barang saya yang di rumah kontrakan yang lama yang dulu saya sudah selesaikan, itu saya kasih kepada teman-teman. Namun ada satu nih, jadi kan saya waktu itu pernah awal bulan Januari tahun 2020 ya, awal Januari itu saya membeli sepeda motor atau motor dengan merek Scoopy. Nah, di Batam waktu itu harganya lebih kurang 18 juta. Saya beli uang cash ya, 18 juta waktu itu. Dan saya tidak pernah tahu bahwa saya akan menikah pada tahun ini juga. Itu juga menikah ini kan saya sudah ceritakan ya, waktu itu kisahnya mendadak ya. Jadi kalau seandainya saya tahu waktu itu saya menikah tahun itu, saya mungkin nggak beli motor, karena saya ngapain juga beli motor, nanti juga bakal pindah kok. Mungkin saya akan berpikir begitu. Tetapi ya namanya kita manusia, tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Nah, dan kemudian sedikit ceritanya, ketika motor itu saya sudah sebeli dan kemudian proses kepindahan, saya ini awalnya niatnya mau bawa motor itu sih, kemarin mau bawa motor Scoopy itu dari Batam ke Kota Duri ini. Kalau saya hitung sih ongkosnya nggak mahal sih, paling 1.700.000 lah, lebih kurang, atau 2 juta gitu. Tetapi ternyata di luar dugaan saya ya, karena ongkosnya sangat mahal, ongkosnya itu mencapai 2 kali lipat, 3 juta lebih untuk bisa kita membawa motor Scoopy itu kemari. Belum lagi nanti pengurusan surat-suratnya lagi, jadi ribet banget. Karena kalau Batam itu kan sudah termasuk FTZ ya, Free Trade Zone. Jadi barang-barang yang keluar dari Batam itu semuanya harus dikenai pajak, termasuk sepeda motor atau apapun, kecuali misalnya buku ataupun alat-alat tulis, itu tidak termasuk pajak. Jadi kalau selain daripada buku, alat tulis dan alat peralatan kantor itu tidak dikenai pajak. Itu dikenai pajak ya. Jadi kalau saya beli motor itu harganya 18 juta waktu itu, jadi pajaknya berapa? Pajaknya 10% daripada harga barang. Jadi saya terkena pajak 1.800.000. Belum lagi ongkos kirimnya 1.700.000, lebih kurang begitu. Jadi saya total ya udah 3 juta lebih juga kan. Jadi saya berpikir, ya Allah, saya
kalau seandainya adalah yang mau beli motor ini, saya akan merasa bahagia sekali. Cuma saya waktu itu kan karena saya pulangnya, saya di Batam tuh hanya beberapa hari saja, paling 3-4 hari atau 5 hari lah waktu itu ya. Jadi dalam tempo yang kurang lebih tinggal beberapa hari lagi, hanya tinggal 2 hari lagi waktu itu, tinggal 3 hari lagi waktu itu saya di Batam karena sudah selesai mengurus surat-surat. Saya berpikir bagaimana caranya bisa menjual motor secepat itu. Kalau seandainya saya jual, saya promosikan pun misalnya di online shop atau di mana, pasti juga mungkin kalaupun nanya-nanya mungkin bisa laku dalam tempo seminggu atau 2 minggu atau lebih kurang sebulan baru bisa laku. Saya berpikir begitu waktu itu. Ya udahlah, saya nggak tahu lagi, saya tidak tahu harus berbuat apa. Jadi jalan terakhirnya memang mau tidak mau, kalau misalnya tidak laku ya saya harus bawa. Itu dia. Jadi tapi saya tetap bermohon kepada Allah, ya Allah, saya ingin bawa motor ini, saya ingin jual motor ini kalau bisa laku dengan harga yang pantas lah gitu. Jadi suatu ketika saya diundang oleh Ibu Herda ke Sekupang di daerah Batam sebulan lalu. Saya diundang ke rumahnya, kebetulan ketika di rumah beliau itu ada juga seorang bapak-bapak ya, yang mana bapak-bapak ini juga adalah keluarga ataupun teman dekat dari keluarga Ibu Herda waktu itu. Nah, jadi Ibu Herda tanya sama saya, Pak Ustaz gimana jadinya? Jadi motor itu dibawa pulang? Saya bilang iya sih, kalau ya mau nggak mau harus dibawa, kalau mau jual juga belum tentu ada yang beli, saya bilang begitu jawabnya. Terus bapak-bapak itu nanya ke saya, emang mau dijual ya? Ya kalau ada yang mau beli saya jual, saya bilang begitu. Motornya baru, ya saya beli baru, itu baru Januari lalu. Saya bilang, sudah ada BPKB dan STNK? Sudah, saya bilang. Udah gitu, kalau belinya belum berapa? Saya beli bulan Januari, saya bilang begitu. Boleh saya lihat yang mana motornya? Dia lihat motor itu, kemudian udah gitu mau dijual dengan harga berapa katanya. Ya kalau misalnya laku 15 ke atas ya nggak apa-apa, saya jual, saya bilang gitu. Karena saya hitung kan kalau misalnya saya kan beli 18 juta tuh, jadi saya estimasi lah rugi 3 juta. Seandainya saya bawa pun juga saya ruginya segitu juga kan. Tapi kan tidak, kalau saya jual kan tidak ribet lagi ngurus surat-surat ya ini dan itu, hanya sekedar jual saja dan saya bisa beli yang baru di Kota Duri lagi, saya berpikir begitu. Dan alhamdulillah responnya sangat cepat. Oke, kalau begitu kalau saya yang beli bagaimana? Ya silahkan, kalau Bapak ada duit bayar cash sekarang, saya bilang begitu. Udah, dia telepon teman dia yang kemudian punya dealer Honda, dealer motor ya gitu. Ya secara singkat cerita, dia bawa STNK saya itu ke dealer motor itu malam itu juga, hari itu juga ya, malam itu juga. Udah nggak berapa lama, setengah jam kemudian datang dengan membawa uang cash 15 juta. Udah lalu kemudian kami ambil uangnya di BPKB-nya di rumah. Jadi itu buat saya itu adalah merupakan sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin menjual motor hanya dalam hitungan detik, hanya dalam hitungan menit, dan mendapatkan uang cash itu saya rasa itu luar biasa. Jadi sebetulnya bukan karena kepandaian saya untuk berjualan atau mempromosikan, tidak, tapi itu adalah kuasa Allah, dan buat saya ini adalah keajaiban salawat. Nah, memang itulah kita istiqomah salawat yang banyak. Ketika di dalam pesawat saya banyak salawat, di sebelum berangkat saya banyak salawat, ketika tidak ada aktivitas saya bersalawat terus, sehingga saya merasakan sendiri berkahnya. Ketika saya ada kesulitan sesuatu, ada unek-unek sesuatu di dalam hati saya, Allah sendiri yang menyelesaikan masalah-masalah saya, begitu. Jadi semoga ini cerita yang singkat ini menjadi inspirasi bagi teman-teman. Nggak usah khawatir untuk masalah apapun. Yang penting kita istiqomah saja, biarkan Allah saja yang nanti menyelesaikan masalah-masalah kita, tanpa kita perlu tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Kita nggak perlu tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita banyak bersalawat, banyak berserah diri kepada Allah. Itu saja. Biarkan Allah yang mengurusi masalah, bagaimana cara penyelesaian masalah-masalah kita. Dan kita jangan membatasi diri, membatasi seolah-olah Allah hanya mampunya menyelesaikan masalah kita dengan cara seperti yang kita pikirkan saja. Seolah-olah Allah tidak mampu menyelesaikan masalah kita dengan
cara-cara yang di luar daripada perkiraan kita. Allah itu maha kuasa, ya, dialah Allah yang menciptakan kita, maka tidak ada satupun yang lebih berkuasa daripada dia. Dan itu dia, kekuasaan Allah itu tak terhingga. Allah bisa membuat apa saja yang mana apa yang Allah buat itu tidak pernah terpikir oleh akal dan pikiran sehat kita. Jadi caranya adalah kita senantiasa menjaga amal. Bagi laki-laki dijaga sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam di masjid. Bagi perempuan di waktu, jangan ditunda-tunda, begitu ada dengar azan langsung bergegas, jangan lagi ditunda, melanjutkan pekerjaan lagi. Kalau bisa sebelum waktu sholat kita sudah bersiap-siap diri untuk sholat, begitu. Nah, jadi kalau saya di awal tadi video saya bilang saya mendapatkan uang 15 juta hanya dalam hitungan detik atau menit, ya itu begitulah ceritanya. Saya menjual motor dengan sangat mudah, hanya dalam hitungan beberapa detik saja, beberapa menit saja. Lalu kemudian dibayar dengan cash tanpa saya pernah tahu bagaimana atau tanpa saya pernah rencanakan bagaimana cara mencari orang. Nah, sebelumnya sehari sebelum menjadi ini saya sudah pernah tawarkan itu motor kepada teman saya, cuma dia tawar kalau 13 dia mau beli katanya, kalau 13 juta atau 14 juta. Saya nggak mau, saya tidak bertahan pada harga saya. Kalau nggak mau, saya juga nggak mau. Kalau nggak 15 juta, saya nggak mau jual, saya bilang. Nah, tapi saya berpikir, tapi kalau nanti nggak ada yang beli ya, kira-kira siapa? Ya udahlah, mau nggak mau juga harus turun juga, saya pikir gitu. Jadi, tapi di satu sisi Allah SWT mendengar kata hati saya tidak mau jual barang ini kalau bukan minimal harga 15 juta. Ternyata Allah datangkan pembeli dari arah yang lain. Jadi bukan dari teman saya yang tadi saya tawarkan tadi. Jadi begitulah kisah saya mendapatkan uang 15 juta hanya dalam beberapa menit. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semoga kisah ini menginspirasi bagi teman-teman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.